Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di dalam program Training NLP Nusantara. Untuk sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh Nusantara, kita sudah sampai pada topik paradigma yang ketujuh, yaitu bahwa gagal itu sebenarnya tidak ada. Nah, lalu apa Pak? Yang ada itu feedback atau hasil. Jadi bagi kita orang-orang yang menjadi praktisi NLP, jangan pernah mengatakan gagal. Karena gagal itu sendiri mempunyai konotasi dan emosi yang kurang baik, yang buruk. Anda kalau sudah gagal itu lalu kemudian enggan untuk mencoba lagi atau bahkan trauma. Anda terus memiliki semangat yang tinggi adalah katakan itu hasil. Hasil yang belum seperti yang kita harapkan, ya. Jadi kalau Anda menginginkan, ya, Anda membidik A, kemudian yang Anda dapat B, itu bukan berarti Anda gagal memperoleh A, enggak, ya. Tetapi hasil bidikan Anda itu dengan proses yang Anda lakukan, dengan cara yang Anda lakukan, dengan bahan yang Anda pakai, itu ternyata jadinya B. Jadi itu hasil dari proses dan bahan yang Anda pakai. Hasil dari proses dan bahan yang Anda pakai. Hasil, sahabat, bukan gagal. Loh Pak, tapi hasilnya kan B. Iya, karena proses Anda begitu, bahannya begitu, maka hasilnya B. Nah, supaya bisa A, cari cara yang bisa menghasilkan A. Cari cara. Nah, itu sebabnya mengapa kita membuat istilah itu hasil. Jangan pernah mengatakan gagal. Tapi kenyataannya saya tidak bisa memperoleh A. Iya. Karena dengan caramu, dengan prosesmu, dengan bahan yang kamu pakai, itu hasilnya memang bukan A. Oleh karena itu kalau ingin hasil A, kamu cari proses, cara, dan bahan yang kemudian ketika dilakukan prosesnya itu akan menghasilkan A. Nah, itu nanti di dalam NLP ada yang namanya modeling. Modeling itu adalah mencontek cara, bahan, dan bahkan sampai emosi. Semuanya dicontek persis dan hasilnya bisa persis. Begitu sahabat-sahabat, mengapa kita jangan menyebut gagal? Karena sesungguhnya hasil itu bisa direkayasa. Hasil itu bisa direkayasa. Dan oleh karena itu keberhasilan juga bisa direkayasa. Karena hasil bisa direkayasa, maka keberhasilan juga bisa direkayasa. Direkayasa itu di engineering maksudnya, ya. Diupayakan. Dicari caranya. Begitu. Dicari strateginya sehingga bisa menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Kalau belum ketemu apa yang kita harapkan, ya bukan berarti gagal. Ya hanya prosesku memang belum bisa menghasilkan itu. Nah, ini ada hubungannya dengan paradigma yang ke-8, yaitu jika kamu melakukan satu proses itu tidak memberikan hasil seperti yang kamu harapkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Nah, ini sahabat ya. Ini dia. If what you are doing is not working, do something else. Ketika apa yang Anda lakukan itu tidak memberikan hasil seperti yang kamu harapkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Apakah intensitasnya yang berbeda ataukah prosesnya yang berbeda? Do something else itu maksudnya begitu. Jangan terus sama, terus kalau sama terus ya hasilnya sama. Bahannya sama, caranya sama, intensitasnya sama, ya hasilnya sama. Ya oleh karena itu supaya hasilnya berbeda, lakukan sesuatu yang berbeda. Dan dua paradigma ini sahabat-sahabat itu berlaku untuk berbagai hal. Untuk sukses prestasi,
untuk sukses kekayaan, untuk sukses kebahagiaan, untuk komunikasi, untuk terapi, sama. Kalau dalam paradigma komunikasi kemarin sudah kita bahas ya, bunyinya kan begini. Meaning dari komunikasi adalah respons yang kamu peroleh. Jadi dia mau mengikuti Anda atau tidak mau mengikuti Anda, itu respons. Bukan dia tidak cocok dengan kita, dia benci dengan kita, dia bukan pihak kita. Bukan. Itu semua bukan. Itu semua adalah respons. Kalau dia mau atau dia tidak mau, itu hanya sebagai akibat. Akibat dari apa? Akibat dari bagaimana cara kita menyampaikannya. Sedemikian sehingga apa yang kita sampaikan itu di-meaning oleh dia. Di-meaning, diartikan oleh dia, dipahami oleh dia seperti yang kita inginkan. Nah, begitu. Cara kita menyampaikan materi yang kita sampaikan, pemilihan kata-kata, mimik dan gestur, syarat-syarat sebelum kita ngomong, itu kita penuhi sedemikian sehingga apa yang kita sampaikan itu dimaknai, dipahami sesuai dengan yang Anda inginkan, sehingga respons dia pun seperti yang Anda inginkan. Respons itu hasil, sama dengan sama dengan paradigma ketujuh. Gagal itu tidak ada. Juga dalam dunia sales ya. Kalau Anda ingin closing kemudian Anda tidak berhasil, itu bukan gagal. Itu hanya hasil. Ini seru, ini didiskusikan. Kelihatannya memang debatable kelihatannya. Tetapi ini sangat masuk akal. Iya ya, semua itu hanya soal hasil. Nah, supaya bisa membuat hasil seperti yang kita inginkan, tentu syarat-syarat dan rukunnya harus kita penuhi. Kan begitu. Nah, oleh karena itu mari kita cari. Dan syarat rukun itu bukan hanya satu kalau di dalam mencapai sesuatu itu, sahabat-sahabat ya, banyak jalan menuju ke alun-alun. Nah, begitu ya, banyak cara. Anda bisa pakai sepeda, Anda pakai sepeda motor, Anda pakai mobil, Anda pakai mobil pun Anda bisa pakai banyak cara. Mobil pinjem, mobil sewa, mobil sendiri ya. Atau pakai online taksi online. Jadi banyak sekali cara yang untuk mencapai ke alun-alun. Jadi enggak satu cara. Nah, mari kita cari cara. Kalau cara ini tidak berhasil, enggak efektif, cari cara yang lain supaya efektif ya. Salah satu dari manfaat NLP adalah membuat Anda semakin efektif untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Dan apa yang Anda inginkan ini bisa apapun ya. Bisa tujuan-tujuan yang pragmatis. Pragmatis itu jangka pendek banget, atau tujuan yang jangka panjang, atau bahkan tujuan yang sifatnya spiritual, bisa. Ya, karena ini adalah hanya soal bagaimana kita mengelola hati dan pikiran supaya kita efektif. Itulah NLP. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya share ya tentang bahwa gagal itu tidak ada, yang ada itu hanya hasil. So, kalau kita itu melakukan sesuatu belum memberi hasil seperti yang kita inginkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Demikian yang bisa saya share untuk paradigma 7 dan 8 ya. Kali ini, dan ini menjadi akhir dari pembahasan kita tentang presupposition, atau yang di NLP Nusantara kita terjemahkan sebagai paradigma. Kemudian setelah ini pertemuan kita akan membahas tentang pilar ya, tentang pilar NLP. Ini dia. Ya, ada
step atau segala sesuatu yang kita butuhkan sehingga kita menjadi semakin efektif. Efektif itu artinya kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, bisa lebih cepat atau lebih murah, lebih cepat atau lebih murah. Ya, kita menjadi semakin efektif. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.